Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wisnu Prayoga dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Seperti biasa, saya kali ini ingin mereview sebuah jurnal yang berjudul IUMKM atau Aplikasi Pemasaran Produk UMKM berbasis Android sebagai strategi meningkatkan perekonomian Indonesia. Pertama, perkembangan UMKM di Indonesia selalu mendapat perhatian khusus dari banyak kalangan termasuk pemerintah. Pasalnya, peran dan adil UMKM dalam perekonomian nasional terbilang strategis bila diteropong dari jumlah banyaknya unit usaha yang mendominasi, tingginya penyerapan kerja, dan besarnya kontribusi dalam membentuk produk domestik bruto atau PDB nasional dan sumbangannya terhadap nilai ekspor. Salah satu peningkatan Indonesia dinilai unggul dalam indeks ini adalah upaya untuk memanfaatkan networking. Dalam kenyataannya di lapangan, produk hasil UMKM di Indonesia masih menemui kesulitan dalam menembus nilai ekspor. Salah satu kendala yang dialami oleh para UMKM adalah mengenai pemasaran yang masih terbatas karena mengalami kendala dalam standar mutu. Untuk itu diperlukan strategi khusus dalam upaya meningkatkan daya asing dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan oleh pelaku UMKM lokal untuk menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat di era ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode yang membuat observasi dan kemudian menarik kesimpulan. Metode kualitatif cenderung menggunakan deskriptif dan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam metode ini. Terus apa sih IUMKM atau EUMKM? IUMKM merupakan konsep tentang sistem pemasaran produk hasil UMKM di Indonesia dalam menembus pasar ASEAN atau pasar bebas ASEAN atau bisa disebut ekspor dengan basis Android yang diharapkan dapat membantu para produsen UMKM yang memasarkan hasil produk mereka tersebut. IUMKM sebenarnya tidak beda jauh atau hampir mirip dengan sistem pemasaran barang atau jasa secara online. Namun bedanya IUMKM ini dipantau oleh pemerintah dalam kegiatan jual belinya atau proses jual belinya. Lalu ada poin 1 yaitu pihak yang dipertimbangkan dalam mengimplementasikan gagasan ini. Pertama ada pemerintah sebagai pengawas pelaksana program, pengontrol pelaksana program sekaligus sebagai akumulasi dana yang dibutuhkan dalam mewujudkan konsep IUMKM. Yang kedua ada Kementerian Koperasi dan UMKM. Kementerian Koperasi dan UMKM di sini ikut adil dalam mewujudkan konsep IUMKM sebagai pelaksana, membuat kewajiban pengawasan dan menentukan produk hasil UMKM mana yang masuk dalam kriteria pemasaran serta pihak yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat penjamin mutu. Yang ketiga ada Kementerian Ekonomi sebagai pengontrol sirkulasi barang yang keluar masuk negara Indonesia, mengawasi kebutuhan ekonomi dan sebagai lembaga yang turut serta dalam mensosialisasikan konsep IUMKM. Lalu ada yang keempat, Kementerian Riset dan Teknologi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan negara. Yang kelima, masyarakat dan produsen UMKM atau produsen UMKM. Sebagai peserta, masyarakat sasaran yang akan menggunakan IUMKM untuk memasarkan hasil produk mereka ke berbagai negara di kawasan AFTA yang singkatan dari ASEAN Free Trader Area.
Terus nomor selanjutnya yang keenam, perusahaan jasa pengiriman barang. Jasa pengiriman barang memiliki andil sebagai mitra kerja pemerintah dan produsen UMKM dalam memasarkan produk baik di dalam negeri maupun di luar negeri hingga barang pesanan sampai kepada tangan konsumen. Lalu di poin kedua ada langkah-langkah strategis dalam mengimplementasikan konsep IUMKM. Langsung saja, pertama, tahap pembuatan aplikasi. Yang kedua, tahap sosialisasi dan pendataan serta sertifikasi produk UMKM. Mensosialisasikan kepada para masyarakat terkait UMKM sedetail mungkin, mulai dari keuangan, manfaat secara apapun, dan cara penggunaannya seperti apa, dan lain-lain. Sosial dilakukan di seluruh daerah di Indonesia, mulai dari kota besar hingga pedesaan. Lalu yang ketiga ada tahap input data produk UMKM yang bersertifikat ke web. Tahap selanjutnya adalah memasukkan data tentang produk tersebut ke dalam web yang disesuaikan dengan jenis produk dan wilayah produksi, misal di Jawa Tengah, di Jawa Barat, atau di Jakarta, sehingga menginput data dilakukan oleh lembaga yang bertugas baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten. Akan tetapi, input juga dapat dilakukan oleh produsen tersendiri. Terus yang keempat ada tahap pengiriman barang. Tahap pengiriman barang ini dapat dilakukan sendiri oleh produsen melalui jasa pengiriman barang yang bekerja sama dengan pemerintah. Namun untuk para produsen yang tidak paham dengan sistem pengiriman barang ke luar negeri, maka pihak pemerintah pun akan membantu hingga pemesanan sampai di tangan konsumen, seperti itu. Lalu IUMKM merupakan terobosan baru untuk pemasaran produk UMKM dalam usaha menumbuhkan dan mempertahankan eksistensi UMKM sebagai jawaban dari tantangan di era global. Masih banyak kendala yang harus dibenahi dan bukan hanya menjadi tugas pemerintah Indonesia, tetapi juga tugas rakyat Indonesia. Dan salah satu solusinya itu adalah dengan meningkatkan pendidikan maupun pelatihan keahlian terhadap generasi muda maupun angkatan kerja Indonesia untuk mengembangkan kemampuan mereka agar dapat bersaing dengan generasi muda maupun angkatan kerja dari negara lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan, dan jika ada kata-kata atau pengertian yang kurang benar mohon dibenarkan, karena saya juga masih belajar. Dan video ini ditunjukkan untuk tugas kewirausahaan Islam yang diampu oleh Bapak Dadang Priyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.